Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-42 sampai 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhab anta wa akhuk bi ayati. Pergilah engkau dan saudara laki-lakimu dengan membawa ayat-ayatku. Wala taniya fi dzikri, dan janganlah kalian berdua malas berzikir kepadaku. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua menemui Fir'aun. Sungguh Fir'aun telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah di hadapan Fir'aun perkataan yang lemah lembut. Barangkali dia mau ingat atau takut. Qala rabbana innana nakhafu an yafrata alaina aw an yatgha. Nabi Musa dan Harun kemudian berkata, ya Allah Rabb kami, sungguh kami takut Fir'aun berbuat melampaui batas kepada kami atau berbuat zalim. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Ta'ala berfirman, kalian berdua jangan takut. Sungguh aku menyertai kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Fa'tiyahu, datangilah Fir'aun. Faqula inna rasula rabbik, katakanlah sesungguhnya kami adalah utusan Rabbmu. Fa'arsil ma'ana bani Israel, bebaskanlah Bani Israel untuk bersama kami. Wala tu'adzibhum, janganlah engkau menyiksa mereka. Qad ji'naka bi ayatin mir rabbik, sungguh kami datang kepadamu dengan membawa mukjizat dari Rabbmu. Wassalamu ala man ittaba'al huda, salam sejahtera bagi yang mau mengikuti petunjuk. Inna qad uhiya ilaina, sungguh telah diwahyukan kepada kami, annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla, bahwa azab neraka akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan
dan berpaling dari kebenaran. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, lamma imtanna Allahu ala Musa bima imtanna bih minan ni'ami ad-diniyati wad dunyawiyah, qala lahu idhab anta wa akhuk Harun fi ayati ay al-ayat allati minni ad-dalah alal haq wa husnihi wa qabhil batil kal yad wal asa wa nahwiha fi tis'i ayatin ila fir'auna wa malaih wa la taniya fi dhikri ay la taftura wa la taqsala an mudawamati dhikri bal istamarra alaih wal zamahu kama wa'attuma bidalik kay nusabbihuka katsira wa nadhkuruka katsira fa inna dzikrallahi fihi ma'unah ala jami'il umur yusahhiluha wa yukhaffifu hamlaha. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi karunia Nabi Musa dengan karunia yang telah diberikan, baik berupa nikmat keagamaan maupun nikmat dunia, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, pergilah engkau dan saudara laki-lakimu Harun dengan membawa ayat-ayatku, yakni ayat-ayat yang berasal dariku, yang menunjukkan kebenaran dan bagusnya kebenaran, yang menunjukkan jeleknya kebatilan, seperti mukjizat tangan, tongkat, dan semisalnya 9 mukjizat yang dibawa kepada Fir'aun dan tentara-tentaranya. Kalian berdua jangan malas berzikir kepadaku, yakni jangan futur, jangan malas untuk selalu berzikir kepadaku. Teruslah kalian berzikir, hendaknya kalian konsisten seperti yang kalian janjikan, yakni agar kami bertasbih kepadamu dengan tasbih yang banyak dan sering mengingatmu. Sungguh, berzikir kepada Allah bisa membantu menyelesaikan seluruh urusan, memudahkannya, dan membuat ringan beban perkara yang kita tanggung. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ay jawazal hadda fi kufrihi wa tughyanihi wa dhulmihi wa udwanihi. Faqula lahu qawlan layyina ay sahlan latifan birkin walinin wa adabin fil lafzi min duni fahsin wala salafin wala ghilbatin fil maqal aw fadadatin fil af'al la'allahu bisababil qawlil layyin yatadakkaru ma yanfa'uhu fayatiyahu aw yakhsha ma yadurruhu fayatrukahu fa inal qawlal layyina da'in lidalik wal qawlul ghalib munaffirun an sahibi wa qad fussira al qawlul layyin fi qawlihi faqul hallaka ila an tazakka wa atiyaka ila rabbika fatakhsha fa inna fi hadzal kalami min lutfil qawli wa suhulatihi wa adami
basya'atihi ma la yakhfa 'alal muta'ammil fa innahu ata bihal ad-dalah 'alal arab wal musyawarah allati la yasma'izzu minha ahad wa da'ahu ila tazakki wa tatahhur min al-adnas allati asluha at-tatahhur 'ala syirki alladhi yaqbaluhu kullu aqlin salimin walam yakul uzakkika bal qala tazakka anta binafsika thumma da'ahu ila sabili rabbih alladhi rabbahu wa an'ama alayhi bin ni'amid dhahirati wal batinah allati yanbaghi muqabalatuha bi syukriha wa dzikruha faqala wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha falamma lam yaqbal hadzal kalam al-layyin alladhi ya'khudhu husnuhu bil qulub alima annahu la yanja fihi tadhkir fa akhadahu Allahu akhda azizim muqtadir. Berkatalah kalian berdua di hadapan Fir'aun dengan qaulan layyin. Qaulan layyina, yakni perkataan yang mudah, yang lembut, dengan penuh kelembutan, dengan penuh adab dalam mengucapkannya. Tidak dengan ucapan keji, tidak pula dengan basa-basi, juga tidak pula dengan perkataan yang kasar atau tindakan yang kasar. Barangkali dengan sebab ucapan yang lemah lembut itu, Fir'aun mau ingat sesuatu yang bermanfaat sehingga dia mau melakukannya, atau takut dari yang membahayakannya kemudian meninggalkannya. Sungguh ucapan yang lemah lembut bisa mengajak orang untuk melakukan semacam itu. Sedangkan ucapan yang kasar bisa menyebabkan orang yang mengucapkannya ditinggal orang lain. Dan sungguh ucapan yang lemah lembut ditafsirkan dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah kepada Fir'aun, apakah engkau tidak mau mensucikan dirimu, yang dengan itu aku memberimu petunjuk ke jalan Rabbmu sehingga engkau takut. Di dalam perkataan ini terdapat ucapan yang lemah lembut dan mudah. Tidak ada kata-kata kotor yang kasar, sebagaimana yang tidak samar bagi orang yang merenungkannya. Sungguh, Nabi Musa menyampaikan dengan kata-kata istifham hal yang menunjukkan tawaran atau musyawarah, yang mana tidak ada seorang pun yang kemudian merasa dikecilkan dari pertanyaan. Dan Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dosa, yang mana sumbernya adalah membersihkan dosa syirik, yang sebetulnya hal itu diterima oleh setiap akal yang masih bersih. Nabi Musa tidak berkata, aku akan membersihkanmu. Tetapi Nabi Musa berkata, engkau bisa membersihkan dirimu sendiri. Kemudian Nabi Musa mengajak Fir'aun ke jalan Rabb-nya, yang telah membimbingnya, yang telah memberi nikmat kepadanya, zahir dan batin, yang harusnya itu semua dibalas dengan mensyukurinya dan mengingatnya. Nabi Musa berkata, aku akan membimbingmu ke jalan Rabbmu agar engkau takut. Namun karena Fir'aun tidak menerima ucapan yang lemah lembut ini, padahal
harusnya bisa diterima oleh hati yang baik. Maka kita bisa mengetahui bahwa Fir'aun sudah tidak mempan peringatan. Maka akhirnya Allah mengadab Fir'aun dengan adab Zat yang maha perkasa, lagi maha kuasa. Qala Rabbana innana nakhafu ayyafurta alaina ayyubadirana bil uqubah wal iqa'i bina qabla an tablughahu risalatuk wa nuqimu alaihi al-hujjah au ayatamarraja anil haqqi wa yadgha bi mulkihi wa sultanihi wa jundihi wa awani. Qala la takhafa ay yufratu alaikuma innani ma'akuma asma'u wa ara ay antuma bihifdi wa riayati asma'u aqwalakuma wa ara jami'a ahwalikuma fala takhafa minhu fazala al-khawfu anhuma watma'anat qulubuhuma biwa'di rabbihima. Nabi Musa dan Nabi Harun berkata, ya Allah Rabb kami, sungguh kami takut Fir'aun berbuat melampaui batas kepada kami, yakni bertindak segera menghukum kami dan menindas kami sebelum risalahmu sampai ke dia, sebelum kami menegakkan hujjah atasnya. Atau kami takut Fir'aun melampaui batas dalam menolak kebenaran, berbuat dolim dengan kekuasaannya, dengan tentaranya dan pembantu-pembantunya. Maka Allah berfirman, kalian berdua jangan takut Fir'aun melampaui batas atas kalian berdua. Sungguh aku bersama kalian, aku mendengar, aku melihat. Kalian berdua di bawah penjagaanku. Aku mendengar ucapan kalian berdua. Aku melihat keadaan kalian berdua. Maka kalian berdua tidak perlu takut kepada Fir'aun. Maka hilanglah perasaan takut dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Menjadi tenang dan tentram hati mereka berdua dengan janji Rabbnya. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik farsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Ay fa'tiyahu bihadainil amraini da'watihi ila islam wa tahlisi hadha bil asy-syarif bani Israil min qaidihi wa ta'bidihi lahum litaharraru wa yamliku amrahum wa yuqimu fihi Musa sa'allahi wa dinahu. Artinya, hendaknya kalian berdua mendatangi Fir'aun dengan membawa dua misi. Misi yang pertama, mengajak Fir'aun untuk masuk Islam. Misi yang kedua, membebaskan bangsa mulia Bani Israel dari perbudakan yang mereka alami, agar mereka merdeka dan bisa mengurus urusan mereka sendiri, sehingga Nabi Musa bisa menegakkan syariat Allah dan agama Allah di tengah-tengah mereka. Qad ji'naka bi ayah tadulu ala sidqina
Fa'alqa Musa asahu fa'idah hiya thu'banun mubin. Wa naza'a yadahu fa'idah hiya bayda'u lin-nadirin. Ila akhir ma dzakarallahu anhuma. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Ay man ittaba'as siratal mustaqima. Wahtada bisyar'il mubin. Hasalat lahu salamah fit dunya wal akhirah. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa mukjizat yang menunjukkan kebenaran kami. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular besar yang nyata. Kemudian Nabi Musa melepaskan tangannya dari sisi bajunya. Ternyata tangan itu memancarkan cahaya putih yang terang bagi orang yang melihatnya. Sampai akhir apa yang Allah sebutkan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan salam sejahtera bagi yang mau mengikuti petunjuk. Yakni mengikuti jalan yang lurus. Menjadikan syariat yang nyata sebagai petunjuk hidupnya. Maka dia akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Inna qad uhiya ilaina ay khabarun min indillah la min indi anfusina annal adaba ala man kazzaba wa tawalla ay kadzdzaba bi ahbarillahi wa ahbari rusulihi wa tawalla anil inqiyadi lahum wattibaihim. Wahada fihi at-targhibu li Fir'aun bil imani wa tasdiqi wa tiba'ihima wa tarhib min diddi dalik. Walakin lam yufid fihi hadal wa'du wa tadkir fa'ankara rabbahu wa kafar wa jadal fi dalika zulman wa inada. Sungguh kami telah diberi wahyu, yakni mendapatkan berita dari sisi Allah, bukan berasal dari diri kami sendiri, bahwasanya adab akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan dan berpaling, yakni mendustakan berita-berita dari Allah, mendustakan berita-berita Rasulnya, berpaling, tidak mau tunduk dan mengikuti para Rasul. Ayat ini terdapat anjuran untuk Fir'aun agar beriman, agar membenarkan dan mengikuti Nabi Musa dan Harun. Dan terdapat ancaman bagi yang melakukan sebaliknya. Akan tetapi nasihat dan peringatan ini tidak berfaedah sama sekali untuk Fir'aun. Fir'aun malah mengingkari Rabb-nya dan mengkufurinya. Bahkan mendebat dengan perdebatan yang menunjukkan kedolimannya dan penentangannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Allah Ta'ala arsala Musa wa Harun alaihimassalam ila Fir'auna lil amrayni.
da'watihi ilal Islam wa tahlisi hadha syib syarif Bani Israel min qaidihi wa ta'bidihi lahum liyataharraru wa yamliku amrahum wa yuqimu fihim Musa sar'allahi wa dinahu. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam kepada Fir'aun untuk dua perkara, dua misi. Yang pertama, mengajak Fir'aun untuk masuk Islam. Yang kedua, membebaskan bangsa yang mulia saat itu, bangsa Bani Israel, dari perbudakan, agar mereka merdeka dan bisa mengurus diri mereka sendiri, sehingga Nabi Musa bisa menegakkan syariat Allah dan agama Allah di tengah-tengah Bani Israel. Itu misinya, ya. Nah, kalian jangan panik, ya. Nah, tuh ikuti. Nah, melihat kitab, ikuti. Nah, kalian akan bisa merasakan, ya. Nah, polesan-polesannya. Merangkai kata-kata untuk mengambil faidah biar kalian terlatih. Nah, supaya agak bingung, cari-cari. Nah, ya. Nah, jadi sebagian dikasih kata-kata kemudian dirangkai dengan penjelasan dalam tafsir As-Sa'di tadi. Nah, bagi yang perhatian insya Allah langsung bisa ngikuti, ya. Nah, di mana keberadaan lafaz-lafaz tadi? Nah, baik. Yang pertama, asalnya yang bagi likulli da'in ilallahi yang bagi likulli da'in ilallah tablighud da'wah, tablighu ad-da'wah, bil qawli al-layyini wal fi'li al-hasan. Sepantasnya, sepatutnya, seyogyanya, yang bagi setiap orang yang berdakwah ke jalan Allah untuk menyampaikan dakwah dengan ucapan yang lemah lembut dan dengan perbuatan yang baik. Nah, ini penting untuk diketahui semuanya. Insyaallah Nabi Musa dan Nabi Harun
ini berdakwah kepada sosok manusia yang paling sombong, ya, paling congkak, paling zalim, paling kejam, paling berkuasa di zamannya, ya. Tetapi Allah tetap memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berkata yang lemah lembut dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Nah, sepertinya kalau saat ini itu belum ada ya yang modelnya itu sekejam Fir'aun. Sehingga ucapan yang lemah lembut itu harga mati. Tindakan yang baik, akhlak yang baik itu harga mati bagi setiap dai yang berdakwah ke jalan Allah. Nah, termasuk ketika menyampaikan pelajaran kepada para santri, ya ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Beri contoh dengan akhlak yang baik. Santri itu ganteng-ganteng, ya, pinter-pinter, nggak perlu dikasari, ya. Nah, mereka itu nggak ada apa-apanya dengan Fir'aun. Nah, mereka itu orang baik-baik, tinggal disampaikan dengan perkataan yang lembut, disentuh dengan ucapan yang lembut, dengan budi pekerti yang baik, insya Allah langsung mau. Nah, baik, ini penting. Asalisah. Annal qawla layyina sababun min asbabi qabulid da'wah. Wal qawl al-ghalidha munaffirun an sahibihi wa an da'wah. Ucapan yang lemah lembut merupakan salah satu sebab diterimanya dakwah. Sebaliknya, ucapan yang kasar ini menjadi sebab orangnya ditinggal dan dakwah juga dijauhi. Waliyadzubillah, ya. Walaupun dia itu pintar, walaupun dia itu ilmunya tinggi, walaupun dia yang lain-lain, ya. Tapi kalau kata-katanya kasar, akhlaknya jelek, orang nggak mau sama dia. Orangnya ditinggal, dakwahnya juga ditinggal. Jadi dia telah menjadi sebab dakwah al-haq dijauhi. Naudzubillah min dzalik. Dosa. Ya. Ini sebab. Fir'aun tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah didakwahi dengan ucapan yang lemah lembut, dengan sopan santun. Ya, memang nggak bisa nerima peringatan. Zalim, menentang. Berarti sudah maksimal usaha sang dai terkait dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki yang lain.
Tapi setidaknya kita berusaha, ya. Nah, barakallahu fikum. Al-faidatu ar-rabi'ah. Anna mudawamata dzikrillah ma'unatun ala jami'il umuri. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi solusi dalam segala urusan. Urusannya jadi mudah, urusannya jadi barokah. Nah, yang berat terasa ringan. Walidalika qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun alaihi assalam wala taniya fi dzikri. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi assalam, wala taniya fi dzikri. Kalian berdua jangan futur, jangan malas berzikir kepadaku. Ini ketika Nabi Musa dan Nabi Harun merasa beban dakwahnya itu berat menghadapi Fir'aun yang kejam, yang punya kekuasaan, punya tentara, punya segala-galanya untuk berbuat zalim dan jahat. Maka perintah Allah ialah tetap berzikir kepada Allah, supaya pikirannya tenang, supaya dakwahnya lancar, supaya beban terasa ringan, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Misalkan pelajarannya kok berat, padat, ya, sampai kepalanya itu pusing, 7 keliling, ya, muter-muter, ya, panas luar dalam, gitu. Berat. Ingat, hendaknya kalian memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir-zikir, kalimat-kalimat thayyibah. Nah, bertasbih, bertakbir, bertahlil, mengingat Allah. Maka Allah telah berjanji akan mempermudah urusan kita. Nah, ini berarti mudah diamalkan, ya. Gratis. Tidak berbayar. Untuk berzikir itu gratis, kita sendiri bisa melakukannya. Kalau gak hafal, ya tinggal membaca kumpulan zikir-zikir dan doa yang syar'i. Sudah bisa menjadi solusi fi jami'il umur, dalam segala urusan. Nah, al-faidatu al-khamisah, anna hidayat at-taufiqi biyadillahi wahdah.
wal anbiya war rusul lahum hidayatul irsyadi wal bayan. Hidayah taufik itu di tangan Allah saja. Para nabi, para rasul, mereka hanya memiliki hidayah irsyad wal bayan, yakni memberi bimbingan, memberi penjelasan kepada orang yang didakwai. Jadi walaupun Nabi Musa, Nabi Harun sudah membawa mukjizat yang luar biasa, dipertontonkan di depan Fir'aun, sudah menyampaikan wahyu dengan ucapan yang lemah lembut, tutur kata yang baik, sopan santun yang tinggi. Tapi hidayah taufik di tangan Allah. Allah tidak menghendaki Fir'aun mendapat hidayah, sehingga Fir'aun tetap mengingkari dan menentang. Nah, ya sudah berusaha maksimal, ya. Nah, demikian pula kita kalau berdakwah, sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan kebenaran dengan cara yang baik, dengan akhlak mulia. Diterima, walhamdulillah. Ditolak, ingat, hidayah taufik itu di tangan Allah. Tugas kita cuma apa ini? Irsyad dan bayan. Memberi bimbingan dan penjelasan. Tetap dapat pahala. Pahala dakwah. Walaupun yang kita dakwai tidak menerima dakwah kita. Nah, jadi menerima dakwah bukan syarat berpahala bagi yang berdakwah. Kalau kamu berhasil mendakwai orang, berarti dapat pahala. Kalau enggak berhasil, berarti enggak dapat pahala. Lain, ya. Tetap berpahala. Orang yang didakwai menyambut dakwah kita atau menolak, tetap dapat pahala sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Afwan Ustaz, apa maksud dan tafsir dari ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istri kalian dan sebagian anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka waspadalah kalian dari makar jahat mereka. Baik, ini surah At-Taghabun ayat yang ke-14. Kalian bisa membaca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah. Hada tahdir min Allah lil mu'minin. Ayat ini merupakan peringatan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Minal irtirar bil azwaj wal aulad, agar tidak terpedaya dengan istri dan anak. Fa inna ba'dahum aduwwul lakum. Sungguh sebagian dari mereka ada yang menjadi musuh kalian. Ingat ya, sebagian. Tidak semua, ya. Ada yang mengalaminya. Anak istrinya menentangnya, anak dan istri ngajak yang jelek, ya. Nah,
Wal adu huwallazi yuridu laka syarr. Yang dimaksud musuh adalah dia menginginkan kejelekan untukmu. Nah, ada yang mengalami. Wa wadhifatuka al-hada mimman hadi wasfu. Tugasmu ialah mewaspadai mereka yang punya sifat seperti ini. Di sini kalau disebutkan semua istri, semua anak, tapi sebagian istri, sebagian anak. Itu ada yang punya mental jahat, mental jelek, ya. Nah, mempengaruhi yang jelek. Bahasa sekarang begitu, ya. Suaminya dapat hidayah. Jalan yang benar, paham as-sunnah, paham manhaj salaf. Anaknya, istrinya belum. Nah ini. Ngajak-ngajak syirik, ngajak-ngajak bid'ah, ngajak-ngajak maksiat. Menteror bapaknya ini. Ya, nah. Sebagian itu ada yang mengalami seperti itu. Maka waspadalah. Jangan sampai kalian tertipu, terpedaya dengan anak dan istri. Jangan sampai sayangnya kalian terhadap istri dan anak-anak kalian menyebabkan kalian menjual agama kalian. Ini menunjukkan faidah bahwasanya pengaruh istri dan pengaruh anak terhadap seorang laki-laki kepala keluarga itu sangat kuat. Maka jangan coba-coba cari istri yang berbeda haluan, ya. Jangan coba-coba cari janda yang berbeda haluan, yang anaknya juga mendukungnya. Wah, itu sama saja menyampakkan diri kita dalam kebinasaan, ya. Nah, jangan merasa punya senjata untuk menghadapi. Saya pengen menikah dengan wanita yang masih awam, yang gak ngerti agama. Nanti tak bimbing, tak kader. Kalau bisa janda, anaknya awam semua. Nanti saya yang akan mengkadernya, hitung-hitung dakwah. Dia itu tidak tahu diri, tidak mengerti kadar dirinya, sok jago, sok mampu. Nah, kok nekat melakukannya, sama saja dia masuk dalam sarang singa. Menikah, akhirnya istrinya itu gak mau diajak, gak mau, anaknya gak mau diajarin, gak mau, ya. Nah, dia sudah terlanjur sayang sama istri dan anak bawaannya itu, ya. Nah. Akhirnya dia sedikit demi sedikit mulai luntur prinsipnya, terbawa, ya. Nah. Makanya kalau punya istri yang solehah, punya anak-anak yang soleh dan solehah, itu menjadi penyejuk hati dan mata, penyemangat, nikmat yang besar, jangan sia-siakan, ya. Nah, barakallahu. Makanya kalian berdoa supaya diberi karunia istri yang solihah, ya. Nah, baik, berdoa enggak? Berdoa? Oh iya, ya Pak. Nah, enggak masalah. Doa kok, ya. Nah, masalah waktu menikah ya tinggal dilihat usia nikah. Kalau memang sudah sesuai dengan persyaratan, sudah siap mengurus SIM, ya, surat izin menikah. Ya sudah menikah, gitu aja, ya. Nah. Tapi memohon agar mendapatkan istri dan anak-anak yang soleh, enggak apa-apa dibaca walaupun dia masih jomblo. Ya. Nah. Baik, barakallahu fikum.
ini yang nulis soal ini tulisannya bagus. Sepertinya dia sudah dewasa. Ya, nah, semoga Allah Ta'ala menjaga Anda dan kita semua dari makar-makar jahat, istri-istri dan anak-anak yang jahat. Ya, nah, dan semoga diberi istri dan anak-anak yang menyejukkan hati. Amin. Ya, nah. Baik, wallahu ta'ala bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.